Setiap kali Anda belanja online, kirim pesan, atau bahkan sekedar nyambung ke Wi-Fi, sebetulnya ada sebuah kekuatan tak terlihat yang diam-diam melindungi Anda. Kekuatan itu adalah kriptografi. Nah, di sini kita akan bongkar bareng-bareng gimana seni kuno menyembunyikan tulisan ini berevolusi jadi penjaga gerbang utama dunia digital kita. Pernah kepikiran gak sih? Pas Anda masukin nomor kartu kredit atau kirim pesan pribadi, gimana caranya informasi sepenting itu bisa aman dari jutaan mata yang berkeliaran di internet? Ini pertanyaan yang penting banget di zaman sekarang. Bayangin deh, internet itu kayak jalan raya umum yang super duper rame. Semua informasi yang Anda kirim, email, foto, detail bank, harus lewat jalanan ini. Tanpa perlindungan, ya siapa aja bisa ngintip. Nah, disinilah kriptografi berperan sebagai bodyguard pribadi super canggih buat data Anda. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi waktu Anda klik kirim atau bayar? Data Anda itu memulai perjalanan yang berbahaya loh, melintasi banyak banget server dan kabel di seluruh dunia. Bayangin, di setiap pemberhentian bisa aja ada penguping yang siap menyadap. Tanpa perlindungan, informasi Anda itu benar-benar telanjang. Terus gimana dong cara kita melindungi data yang rentan ini? Jawabannya bukan dengan membangun tembok, tapi dengan bikin data itu jadi nggak bisa dimengerti sama sekali oleh siapapun yang nggak berhak. Disinilah letak kejeniusan kriptografi, mengubah informasi berharga jadi sekumpulan kode rahasia yang nggak bisa dibaca. Jadi, apa sih kriptografi itu? Namanya aja udah keren ya kan? Dari bahasa Yunani kuno, tulisan tersembunyi. Prosesnya itu sebenarnya simpel. Kita ambil data yang bisa dibaca, sebut aja plain text, terus kita acak-acak jadi ciphertext, yang kelihatannya kayak omong kosong doang. Cuma orang yang tepat yang bisa mengubahnya kembali seperti semula. Nah, ada dua cara utama buat melakukan pengacakan ini. Kita mulai dari yang pertama dan yang paling gampang dipahami, enkripsi simetris. Metodenya ini kuat banget, tapi punya satu kelemahan yang fatal. Yuk kita lihat apa itu. Kalau pakai enkripsi simetris, pengirim dan penerima itu pakai satu kunci rahasia yang sama persis. Kunci yang sama dipakai buat mengunci pesan, dan kunci yang identik itu juga yang dipakai buat membukanya. Simple dan efektif kan? Analogi paling gampangnya itu kayak buku harian yang ada gemboknya. Anda kunci catatan rahasia Anda pakai sebuah kunci. Kalau teman Anda mau baca, Anda harus kasih dia salinan kunci itu yang sama persis. Nggak ada kunci lain di dunia yang bisa buka gembok itu. Prosesnya kira-kira begini. Pesan asli dikunci pakai kunci rahasia, dan langsung berubah jadi kode acak. Di sisi penerima, kode itu dibuka lagi pakai kunci yang sama persis. Karena kuncinya cuma satu, proses ini cepat banget dan efisien. Tapi, nah disinilah masalahnya mulai kelihatan. Dan ini dia dilemanya. Pesan Anda sih udah super aman, tapi buat ngebukanya, teman Anda kan butuh kuncinya. Gimana cara Anda ngirim kunci itu dengan aman? Mau dikirim lewat internet yang nggak aman juga? Itu sama aja kayak ngirim kunci berangkas lewat pos biasa tanpa amplop. Ini masalah besar yang harus dipecahkan. Nah, buat mengatasi dilema tadi, para ahli kriptografi menemukan solusi yang jenius banget. Konsep ini benar-benar mengubah total permainan keamanan digital selamanya. Gini konsepnya, alih-alih satu kunci, Anda sekarang punya sepasang kunci yang terhubung secara matematis. Satu adalah kunci publik yang boleh Anda sebarin ke semua orang, kayak alamat email gitu. Satunya lagi adalah kunci privat yang harus Anda simpan rapat-rapat, jangan sampai ada yang tahu. Aturannya begini, apapun yang dikunci pakai kunci publik Anda hanya bisa dibuka pakai kunci privat Anda. Nah, ini dia analogi yang paling pas. Anggap aja, kunci publik Anda itu kayak lubang surat di depan rumah. Siapapun boleh masukin surat lewat situ. Tapi, cuma Anda dan hanya Anda yang punya kunci privat buat buka kotak suratnya dan baca isinya. Jenius kan? Jadi, teman Anda bisa pakai kunci publik Anda buat mengunci pesannya. Sekarang, pesan itu terkunci rapat. Dan satu-satunya benda di seluruh alam semesta yang bisa membukanya adalah kunci privat Anda yang nggak pernah Anda kasih ke siapa-siapa. Dengan begini, masalah bagi-bagi kunci yang berbahaya tadi langsung beres. Jadi, kita punya dua pilihan nih. Simetris, super ngebut, kayak mobil balap, tapi beresiko pas harus bagi-bagi kunci. Asimetris, lebih lambat, kayak kendaraan lapis baja, tapi keamanannya luar biasa. Kenyataannya, internet modern itu pinter. Dia pakai keduanya. Asimetris dipakai di awal buat tukeran kunci rahasia dengan aman, terus setelah itu mereka pakai simetris buat komunikasi super cepat. Oke, ini semua bukan cuma teori yang ribet loh. Kriptografi itu pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja di belakang layar setiap hari. Anda itu pakainya terus-terusan, mungkin tanpa sadar sama sekali.
Tiap kali Anda lihat ada ikon gembok kecil dan tulisan HTTPS di browser pas lagi belanja, itu kriptografi yang lagi kerja. Koneksi Wi-Fi Anda yang aman di rumah, itu juga kriptografi. Aplikasi chatting yang katanya pesannya terenkripsi dari ujung ke ujung, itu semua berkat prinsip-prinsip yang baru aja kita bahas. Di dunianya enkripsi simetris, juaranya saat ini dikenal sebagai AES. Ini tuh standar emasnya, dipakai oleh pemerintah, bank di seluruh dunia buat melindungi data paling sensitif. Kekuatannya udah terbukti dan efisien banget. Sementara itu, di kubu asimetris, salah satu jagoan terbesarnya adalah RSA. Namanya diambil dari 3 penemunya, Rivest, Shamir, dan Edelman. RSA inilah yang jadi tulang punggung keamanan yang bikin kita bisa percaya sama ikon gembok di browser pas kita lagi belanja online. Nah, kekuatan enkripsi yang luar biasa ini akhirnya membawa kita ke sebuah perdebatan besar. Karena enkripsi ini jago banget menyembunyikan rahasia, beberapa pemerintah menuntut adanya pintu belakang, kemampuan untuk membuka enkripsi demi keamanan nasional. Konsep ini dikenal sebagai Government Access to Keys atau GAK. Disinilah privasi pribadi berbenturan langsung dengan keamanan negara. Jadi disinilah inti masalahnya. Kriptografi itu ibarat pedang bermata dua. Dia melindungi kita dari penjahat, tapi bisa juga melindungi penjahat dari penegak hukum. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Haruskah ada semacam kunci master untuk semua enkripsi? Dan kalaupun ada, siapa yang seharusnya memegang kunci itu? Ini bukan lagi sekedar pertanyaan teknis, tapi pertanyaan fundamental tentang masa depan privasi dan keamanan di dunia digital kita.